Selamat selamat pagi teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi sejarah matematika yang berjudul Mesir Kuno. Nah, di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya Santi Karislalahi sebagai moderator dan penyaji, dan teman saya Indah Veronica sebagai penyaji, dan teman saya Rizky Ramadan sebagai penyaji. Nah, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh teman saya Indah. Teman saya Indah dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan matematika Mesir. Mesir adalah negara yang kaya akan peninggalan sejarah yang sungguh mengagumkan. Tidak hanya piramid yang masih berdiri kokoh, namun mereka bangsa Mesir dahulunya sudah mengenal matematika dan geometri sebagaimana yang kita pelajari sekarang. Peradaban Mesir sangat bergantung pada kesuburan Sungai Nil. Bangsa Mesir telah menetap di lembah Nil dikarenakan melimpahnya air sungai dan mereka bisa mengolah tanah dan peradaban air yang telah diberikan oleh sungai yang tidak bergantung kepada musim hujan. Orang Mesir sekitar 6.000 sebelum Masehi telah mencatat fase lunar dan musim dengan alasan untuk kebutuhan pertanian. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Metafisik menjelaskan bahwa sains-sains matematika berasal dari kawasan Mesir, karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Selanjutnya, next slide. Sekarang kita akan membahas terkait awal mula kemunculan matematika di Mesir. Ada beberapa pandangan yang menyebutkan bahwa matematika muncul karena adanya kebutuhan praktis. Nah, di Mesir itu mereka membutuhkan aritmatika sederhana untuk melakukan berbagai transaksi dalam kegiatannya. Di antaranya adalah berdagang, menentukan pungutan pajak dan penduduk, untuk menghitung pinjaman, untuk menghitung gaji, serta untuk menyusun kalender kerja. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang kemunculan geometri di Mesir. Menurut sebagian besar catatan sejarah, geometri itu adalah ilmu yang pertama ditemukan di antara bangsa Mesir dan berasal dari pengukuran luas tanah mereka. Hal ini penting bagi mereka karena Sungai Nil itu meluap dan menghapus batas antara tanah-tanah milik mereka. Nah, meski perhatian awal ditunjukkan pada matematika yang berdaya guna, pada akhirnya matematika menjadi suatu ilmu yang selanjutnya dipelajari secara mandiri. Aljabar pada akhirnya berkembang dari teknik-teknik perhitungan dan geometri teoritis, dimulai dari pengetahuan tentang pengukuran luas tanah. Selanjutnya, next. Nah, pada pembahasan kali ini adapun sejarah matematika Mesir kuno yang akan kita bahas terbagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama yaitu sistem bilangan Mesir kuno, bagian kedua papirus Rin, yang ketiga adalah kunci menuju penguraian batu Rosetta, yang keempat tinjauan sifat matematika Mesir kuno, yang kelima penemuan-penemuan matematika di Mesir kuno. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya kita langsung masuk kepada sistem bilangan Mesir kuno. Yang pertama itu, bangsa Mesir kuno ini menulis terutama pada 4 jenis bahan, yakni papirus, kulit, kain, katun, dan linen, maupun batu. Bahan kulit, kain, papirus memiliki banyak keunggulan, antara lain murah, mudah ditulisi, mudah dikoreksi, serta lentur sehingga banyak digulung, dipindahkan maupun disimpan. Nah, tapi ada kelemahannya nih, yakni cepat lapuk, rusak, terutama bila terkena pengaruh air, serangga maupun juga cahaya matahari. Di sisi lain, batu ini tidak dapat dipengaruhi oleh proses-proses tersebut dan dapat bertahan lama selama ribuan tahun hampir tanpa perubahan. Oleh karena itu, dokumen-dokumen tertua yang masih bertahan sampai sekarang kita miliki pada sebuah batu. Nah, pada tahun 2700 sebelum Masehi, Mesir kuno ini telah mengembangkan sebuah sistem tulisan yang menghiasi dinding-dinding pada batu kuil maupun bangunan-bangunan lainnya. Nah, dengan contoh itu, maka ditemukanlah dan diyakini sebuah simbol tersebut memiliki nilai agama tersendirinya. Karena itu, berabad-abad kemudian simbol-simbol itu disebut hieroglyphs yang berarti tulisan-tulisan suci dalam bahasa Yunani. Selanjutnya, slide berikutnya, orang-orang Mesir itu memiliki sebuah penulisan yang didasarkan pada hieroglif pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, hieroglif itu merupakan gambar kecil yang mewakili kata-kata. Simbol bilangan hieroglif itu pun merupakan suatu sistem tali yang terdapat pada simbol-simbol untuk satuan, puluhan, ratusan, serta perpakatan dari 10 hingga 1 jutaan. Nah, berikut ini disajikan gambar-gambar dari bilangan hieroglif Mesir kuno. Nah, di sini ada satu itu seperti batang lurus, 10 itu seperti tulang rumit, 100 itu seperti gulungan kertas, 1000 itu seperti bunga teratai, 10.000 itu seperti telunjuk,
100.000 itu seperti ikan burbot, dan 1 juta itu atau 10 pangkat 6 itu seperti orang keheranan. Nah, kita ambil contoh nih, misalnya ada 279. Berarti kita udah mengetahui nih, ratusan itu kita butuh 2, puluhan itu kita butuh 7, dan satuan itu kita butuh 9. Berarti nanti gulungan kertasnya itu ada 2 ratusan, tulang rumit itu puluhan itu kita butuh 7, dan batang ratusan itu yang satuan itu kita butuh 9 gambar, seperti itu. Nah, untuk mewakilnya kita masuk langsung ke contohnya. Slide berikutnya, Ki. Nah, ini ada 231. Nah, berarti kita butuh tadi 200-an, 30-an, dan 1 satuan, seperti yang telah saya jelaskan seperti tadi. Nah, selanjutnya berikutnya slide 10 kita menemukan itu papyrus ring. Nah, di papyrus ring ini kebanyakan ahli mencatat bahwa dimulainya penemuan kembali Mesir kuno adalah saat berlangsungnya inovasi Napoleon Bonaparte pada tahun 1798. Nah, Napoleon ini berlayar dari Toulon bersama armada lautnya yang berjumlah 328 kapal dan mengangkut sebanyak kurang lebih 38.000 serdadu dalamnya. Lalu, selanjutnya para ilmuwan anggota komisi tersebut ditangkap oleh pasukan Inggris yang bermurah hati melepaskan mereka untuk kembali ke Prancis dengan membawa sebuah catatan dan gambar-gambar karya mereka sendiri. Nah, ketika waktunya tiba, mereka pun menghasilkan karya monumental dengan judul Description the Egypt. Nah, selanjutnya slide berikutnya itu ada papyrus ring. Papyrus ring ini ditulis dalam naskah hierarki yang berarti bentuk kursif hieroglif yang sesuai untuk penggunaan pena maupun tinta pada tahun 1650 sebelum Masehi. Oleh sebab itu, karya-karya ini pun mirip awal dari dinasti ke-12 tahun 1849 sampai 1801 sebelum Masehi, yang penulisnya itu adalah si Ahmed sendiri. Nah, selanjutnya bentuk papyrus ring itu aslinya merupakan gulungan dengan panjang 18 kaki dan tingginya 13 inci. Nah, dengan demikian berikut disajikan gambar dari papyrus ring itu sendiri. Selanjutnya pada slide 13 itu papyrus ring itu berkaitan dengan sebuah kajian yang bermanfaat tentang memahami semua hal yang ada, pengetahuan dari rahasia yang menghalangi. Secara umum, papyrus ring ini adalah sebuah buku pegangan praktis latihan-latihan matematis dan satu-satunya rahasia tentang bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Meski demikian, 85 permasalahan yang ada di dalamnya itu memberikan gagasan yang cukup jelas bagi kita untuk memiliki ciri khas dari matematika Mesir kuno itu sendiri. Nah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang batu Rosetta. Teman saya Rizky, dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator, yakni yang akan saya jelaskan itu kunci menuju penguraian batu Rosetta. Nah, batu Rosetta ada tersusun dari 3 panel, yakni huruf Yunani, huruf Mesir, dan hieroglif kuno. Dan contoh dari batu Rosetta ada di samping ini. Nah, pengertian-pengertian bisa dibacakan, dilihat dari yang disajikan. Selanjutnya itu tinjauan sifat matematika Mesir kuno. Matematika Mesir pada dasarnya bersifat penjumlahan. Berarti kecenderungan matematika adalah menurunkan perkalian, pembagian, penjumlahan berulang-ulang. Perkalian dari 2 bilangan dapat diselesaikan dengan cara menggandakan secara berurutan salah satu dari bilangan-bilangan tersebut dan kemudian menambahkan pengulangan dari sesuai memperoleh hasil kalinya. Dan metode perkalian dengan cara menggandakan. Contohnya yaitu perpanjangan berbeda dari 2, yaitu seperti jumlah suku barisan 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dalam hal lainnya, pembagian yang dilakukan oleh bangsa Mesir dapat dimaknai sebagai proses perkalian yang dibalikkan. Pembagian digunakan secara berulang untuk memperoleh hasil baginya saat para matematikawan Mesir kuno menghitung dengan pemecahan. Mereka hanya menggunakan apa yang disebut dengan pemecahan satuan, yakni 1/n, di mana n adalah bilangan asli. Penemuan-penemuan matematika di Mesir. Penemuan matematika di Mesir seperti contoh berikut yang dijelaskan menggunakan nama, yaitu perhitungan volume Limas, perhitungan waktu bangsa Mesir kuno, dan perhitungan luar bangun datar, juga dasar segitiga Pythagoras. Baiklah, terima kasih. Akan saya kembalikan ke Santi sebagai moderator. Demikianlah yang bisa kami jelaskan dari kelompok 6 ini tentang matematika Mesir kuno. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.